Saudara, seorang lulusan SMA didakwa melakukan penipuan karena mengaku sebagai dokter dan bekerja di sebuah klinik yang berada di PT Pelindo Husada Citra, saudara. Aksinya terbongkar setelah 2 tahun bekerja jadi dokter gadungan. Sidang perdana kasus dokter gadungan ini digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, saudara. Dalam sidang terungkap dokter gadungan ini mencuri data, identitas, dan dokumen milik seseorang dokter asli asal Bandung untuk mengelabui rumah sakit PHC Surabaya. Saat itu, saudara, dokter gadungan yang bernama Susanto ini melamar untuk mengisi posisi tenaga layanan klinik sebagai dokter first aid di rumah sakit pada April 2020 lalu. Ia kemudian ditugaskan sebagai dokter di Klinika 3 PT Pertamina Wilayah 4 Cepu yang dikelola oleh PT Pelindo Husada Citra. Aksi Susanto ini, saudara, baru terbongkar pada 12 Juni 2023 saat pihak rumah sakit meminta ulang dokumen lamaran pekerjaan untuk memperpanjang masa kontrak Susanto. Saat dilakukan pengecekan, saudara, pihak manajemen ternyata menemukan sejumlah ketidaksesuaian berkas dari Susanto. Manajemen PT PHC membenarkan terbongkarnya aksi Susanto menjadi dokter gadungan ketika perpanjangan kontrak dan mendapati foto Susanto ini berbeda dengan data yang ada di Konsil Kedokteran Indonesia. PT PHC pun menyatakan Susanto merupakan pekerja paruh waktu yang bertugas pada aspek pencegahan dan tidak pernah sekalipun ditempatkan ataupun melayani pasien. Selain 2 tahun menjadi dokter gadungan, saudara, ternyata terdakwa juga pernah melakukan penipuan serupa jadi kepala UPTD hingga kepala puskesmas. Susanto juga merupakan residivis yang pernah mendekam di penjara atas tuduhan penipuan serupa. Adanya pemalsuan data ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman klinik ini, yaitu melakukan verifikasi atau validasi ke websitenya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik YBS Susanto ini. Lalu bagaimana Ikatan Dokter Indonesia menyikapi kasus dokter gadungan ini, saudara? Kita perbincangkan dengan Ketua Biro Hukum Pembinaan Pembelaan Anggota atau BHP2A Ikatan Dokter Indonesia, Beni Satria, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Beni. Mas Beni, ya. Pertama kali mendengar kasus dokter gadungan ini, respon Anda seperti apa? Kaget atau ini merupakan hal yang biasa yang sering ataupun pernah terjadi? Baik, yang pertama mungkin apresiasi kalau memang itu sudah dilakukan verifikasi oleh pihak IAC. Tapi yang kedua, persoalan seperti ini tentu kita sudah mengkhawatirkannya sejak dulu. Bahkan sejak bergulirnya RUU Kesehatan yang tanpa melibatkan peran organisasi profesi atau unsur masyarakat di dalam proses screening dalam hal re-credentialing dan credentialing. Mungkin demikian. Oke, kemudian menurut Anda sendiri ini titik kesalahannya yang paling krusial ya, ini tuh ada di proses perekrutan atau seperti apa? Ya, yang pertama mungkin proses screening ya, karena proses screening untuk tingkat klinik dan tingkat rumah sakit itu punya standar prosedur yang berbeda. Ya, kalau klinik, tentu proses credentialing atau proses rekrutmen dokter itu umumnya dilakukan langsung oleh penanggung jawab klinik atau direktur perusahaan atau direktur PT dalam hal ini, karena badan hukum klinik itu adalah PT. Nah, yang harus dilakukan tentu verifikasi berkas. Secara umum, keseluruhan itu verifikasi berkas. Berkas apa yang harus dilengkapi? Secara umum, itu KTP, pas foto, kemudian surat lamaran, kemudian ijazah. Kalau dia dokter atau tenaga kesehatan, dia harus melampirkan surat tanda registrasi, ijazah. Itu yang harus diverifikasi dulu berkasnya. Kalau berkas... Nah ini, maaf saya potong, terkait dengan surat STIR ataupun screening ini. Kalau seandainya yang Anda jelaskan itu seketat itu, berarti ini bisa dikatakan memang pada saat proses screening dari dokter gadungan ini memang ada kelalaian atau seperti apa?
Nah, ini harus dilakukan verifikasi kembali. Apakah memang proses itu sudah dilakukan atau tidak, atau hanya kemudian rekrutmen tanpa melengkapi berkas-berkas proses seleksi berkas. Karena setelah proses seleksi berkas tadi, yang bersangkutan harus menjalani yang namanya proses tes kesehatan. Setelah tes kesehatan lulus, baru dilakukan wawancara. Wawancara itu bisa dilakukan antara tes berkas dengan tes wawancara, dengan tes kesehatan. Tentu di wawancara ini nanti akan dipertanyakan apakah yang bersangkutan sudah pernah bekerja, bekerjanya di mana, kemudian melayaninya apa saja selama dia bekerja di rumah sakit atau klinik, kemudian kompetensi yang terpenting adalah kompetensinya apa. Termasuk yang terpenting kedua adalah pertanyaan mengenai apakah yang bersangkutan itu pernah melakukan perbuatan melanggar etik, disiplin, atau hukum. Ini bagian dari proses credentialing rekrutmen sebelum yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk mengurus SIP. Oke, harusnya hal-hal yang tadi Anda sebutkan ya, yang harus dilakukan sebelum akhirnya dokter tersebut diterima. Berarti screeningnya sendiri itu emang secara digital atau seperti apa? Karena kalau kita lihat ini kan mencatut identitas orang lain begitu, seorang dokter asli asal Bandung. Kalau tadi disinyalir dilakukan secara online atau daring atau wawancara secara Zoom misalnya, proses itu kan harus dilakukan. Tes kesehatan kan tidak bisa dilakukan secara daring. Tentu yang bersangkutan harus juga mencocokkan pas foto yang dilampirkan pada saat surat lamaran itu sesuai atau tidak. Ijazahnya, ini kita sudah sangat mudah sekarang. Kalau yang bersangkutan itu mengaku dokter, kita tinggal buka saja, klik link website ID, id.or.id, ketikkan saja namanya, itu dia akan keluar. Kalau dia tidak keluar, tentu silakan langsung datang ke sekretariat ID untuk mempertanyakan. Yang pasti, kalau dia anggota ID, dia pasti terdaftar, itu pasti. Tapi kalau yang bersangkutan bukan dokter, dia tidak akan terdaftar di situs ID online. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ditemukan di link ID online, bisa dicek di link KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Itu akan lebih terlihat situs KKI-nya itu ada atau tidak. Nah ini nih situs KKI ini yang akhirnya digunakan oleh pihak dari perusahaan ketika ingin memperpanjang kontrak dari Susanto, terdakwa dokter Gadungan ini, barulah ketahuan ternyata tidak ada datanya di KKI. Berarti harusnya memang dicek seperti itu ya. Kalau seandainya tidak dilakukan pengecekan seperti ini, apakah bisa dinyatakan dugaan kelalaian dalam perekrutan? Ya, saya sependapat. Kembali lagi, pada saat seleksi berkas itu harusnya dilakukan. Jadi pada saat seleksi berkas, nama yang bersangkutan itu bisa langsung dicek, Susanto tadi, dicek di ID online sebelum dilakukan tadi seperti saya bilang. Proses seleksi berkas, ini kan prosedur setiap rumah sakit, tapi ini yang saya jelaskan adalah secara umum, yang paling ideal, yang paling penting. Jadi harus dilakukan dulu pada saat surat lamarannya, pas foto, KTP, ijazah, itu dicocokkan dulu. Kalau memang itu katanya dipalsukan, maka kita tinggal cek di KKI atau di ID online. Nah, kalau tidak ditemukan pada saat proses tes kesehatan atau pada saat proses wawancara, itu bisa dikonfirmasi ulang kembali. Kenapa nama yang bersangkutan, Susanto, tidak tertera di KKI dan di ID. Kalau sudah seperti ini, apakah nanti perekrut perusahaan, apakah juga bisa dikenai sanksi karena lalai, atau hanya dokter Gadungan saja nih yang dikenai sanksi? Tentu kalau kita mengacu kepada undang-undang regulasi khususnya di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang sudah dicabut dengan Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, ada ancaman bagi yang mengaku-ngaku tenaga medis atau tenaga kesehatan atau mengaku-ngaku dokter, padahal dia sendiri itu bukan dokter. Itu bisa diancam dengan ancaman 5 tahun penjara, tidak hanya dengan pasal penipuan. Nah, dengan undang-undang yang baru, kalau yang bersangkutan itu ternyata bukan dokter, menggunakan gelar dokter, itu ancamannya bisa 5 tahun atau denda 500 juta. Bahkan yang mempekerjakan pun ada sanksinya di pasal 442 dengan ancaman 5 tahun atau denda 500. Baik, berarti tidak hanya dokter Gadungan, tapi yang mempekerjakan juga bisa kemungkinan untuk dikenakan pasal hukum begitu ya. Terima kasih Ketua Biro Hukum, Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Mas Beni Satria telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Beni. Terima kasih, salam sehat Mas Yassir. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain, yaitu Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bakal mengkaji video Zulkifli Hasan yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan juga nelayan.